jika ia merasa tidak aman, ia pun bisa saja terbang lagi ke negara lain. Pasti. Bahkan mungkin bisa saja ia ke negara kita, Indonesia. Karena jarak yang difokuskan pada kapal selam serta pelatihan untuk pengawak dan kemampuan kapal selam. Bahkan China pun dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 150 miliar US dollar. Guys, Presiden Jokowi siap-siap pergi ke China. Keadaan kapal selam Republik Indonesia Korsel, dan berita yang hangat sekarang ini diperkatakan iaitu Raja paksa kabur ke Singapura. Nah, berita hangat ini semuanya ada di Indo Magazine, channel kesukaan kalian, channel favorite kalian semua termasuk aku. Jadi bagaimanakah beritanya? Langsung saja kita check it out. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel, guys. Nah, hari ini pembahasan kita sangat panas dan tidak telat ya untuk aku bikin videonya, karena ini videonya sudah di-upload sehari yang lalu. Jadi tidak terlalu lambat atau tidak terlalu lewat untuk aku bikin videonya ya, guys. Jadi jangan lama-lama, mari kita lihat 3 berita yang hangat diperkatakan ketika ini. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang satu ini, guys. Untung rugi RI ikut Belt and Road Initiative. Selepas daripada Ukraine, Arab, kemudian Bapak Jokowi pergi lagi ke China ni ya. Sangat luar biasa, guys. Hey. Indo Magazine. Nah, 3 berita yang cukup mantap. Kali ini yang pertama datang dari rencana Presiden Indonesia, Pak Jokowi, yang lagi-lagi akan terbang ke luar negeri, bos. Setelah beberapa waktu lalu Presiden terbang ke Eropa, termasuk Rusia, Ukraina, hingga ke Uni Emirat Arab, kini kabarnya Pak Jokowi pun akan lanjut terbang lagi ke negeri Kung Fu Panda China untuk bertemu langsung dengan presidennya, yaitu Itulah pengorbanan Bapak Jokowi ya. Terhormat. Di mana kabarnya mereka pun akan membahas proyek obor alias jalur sutra modern. Nah, jalur sutra modern. Gerangan tiba-tiba presiden kita ini mau bertemu dengan presiden China. Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari Indonesia dan Korea Selatan yang lagi-lagi membahas pengadaan kapal selam baru. Nah, kira-kira pengadaan kapal selam apakah itu? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita ketiga yang cukup panas, nah, ini yang panas banget nih. Ternyata belum selesai. Setelah kemarin terbang ke Maldives, Maladewa, ternyata ia pun lanjut kabur lagi dan kini menuju ke negara tetangga dekat Indonesia, yaitu Singapura. Nah, mengapa pula ia malah kabur ke Singapura, bos? Ya, negara yang kecil tuh, guys. Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari rencana kunjungan Presiden Jokowi ke negeri Tiongkok, China untuk bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, terbangnya Presiden Indonesia ke negeri Tiongkok, China ini pun rencananya akan dilakukan pada akhir bulan Juli nanti, bos. Di mana ternyata akhir bulan Indonesia Juli dan China akan membahas perpanjangan kerjasama jalur sutra modern. Nah, jalur sutra modern, jalur apakah itu? Bagi kalian kita yang belum jadi tahu, penasaran. jalur sutra modern ini pun sebenarnya merupakan sebuah mega proyek pembangunan di Asia Wow. yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping pada tahun Xi Jinping. 2013 lalu. Admin ada saja. Tujuan untuk membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran demi meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di Asia dan sekitarnya. Termasuklah jalur itu sampai ke Indonesia, bos. Dan ini dia gambaran jalurnya. Proyek ini pun disebut juga dengan GMF BRI, yaitu Global Maritime Fulcrum Belt and Road Initiative, atau yang dulu disebut dengan proyek obor, yaitu One Belt One Road. Kelebihan program ini yaitu menyediakan dana yang besar bagi para anggotanya. Bahkan China pun dikabarkan menggelontorkan dana sebesar 150 miliar US dollar atau setara dengan 2.137,6 triliun per
mana dana itu bisa dipinjam para negara peserta program untuk membangun infrastruktur mereka terkait proyek obor itu, bos. Nah, rencana lawatan Jokowi ini pun diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, di Bali kemarin. Ia mengatakan bahwa di hadapan seluruh delegasi RI dan RRT, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, saya bersama Menlu Retno Marsudi menyampaikan agar sinergi global maritim Fulcrum Belt and Road Initiative atau GMF BRI yang merupakan kebijakan Indonesia Tiongkok bisa segera diperpanjang kesepakatan MOU GMF BRI tersebut, sehingga dapat diteken oleh Presiden Jokowi saat kunjungan beliau ke Tiongkok yang rencananya dilaksanakan pada akhir Juli 2022 akan datang lah ya. Mantap Jos. Next. Oke, kemudian berita kedua yang cukup mantap. Angkatan Laut Indonesia dan Korea Selatan baru-baru ini telah membahas kerjasama pengadaan kapal selam baru, bos. Oh, kapal selam lagi ya? Juli 2022 kemarin, Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan, yaitu Kang Jong-ho, telah datang ke Indonesia dan menemui Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, yaitu Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono, di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadispenal, Laksamana Pertama TNI Julius Wijojono pun menyatakan bahwa dalam pertemuan itu dibahas mengenai kerjasama dalam bidang pengadaan kapal selam serta keamanan kawasan di Selat Malaka dan juga Laut Cina Selatan. Bahkan di samping itu, keduanya pun juga membahas tentang kerjasama dalam bidang operasi, pendidikan, dan pelatihan yang difokuskan pada kapal selam serta pelatihan untuk pengawak dan kemampuan kapal selam. Kunjungan ini pun dilaksanakan di sela-sela acara Navy to Navy Talks atau NTNT antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Korea Selatan. Dalam kegiatan itu, delegasi Angkatan Laut Korea Selatan ini pun diagendakan akan mengunjungi Mako Kuarmada 1 untuk membahas mengenai rencana pacing exercise dan port visit. Kemudian ke Kuarmada 2 dan juga ke PT PAL Surabaya, Indonesia. Namun, menyelam sambil minum air. Kapal selam jenis apakah yang dimaksud? Apakah Changbogo Class lagi? Atau kapal selam baru seperti Dosan Ancang Ho Class yang memiliki teknologi persenjataan SLBM atau Sistem Submarine Launch Ballistic Yang penting semakin mantap tahu, bos. ya. Intinya mereka membahas pengadaan kapal selam baru. Mantap Jos. Oke. Ketiga ini paling panas nih guys. Ketika ini diperkatakan Presiden Sri Lanka kabarnya kemarin kabur ke Maldives Maladewa. Namun ternyata kini akan minggat lagi menuju negara tetangga dekat Indonesia, yaitu Singapura. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Raja Paksa bersama istrinya dan 2 ajudannya dikabarkan akan terbang ke Singapura hari ini dengan menaiki pesawat Singapore Airlines. Dilansir dari NDTV Kamis 14 Juli 2022, seharusnya Raja Paksa terbang ke Singapura tadi malam, bos. Namun karena masalah keamanan, ia pun lagi-lagi gagal berangkat. Pada awalnya Raja Paksa diklaim bakal mengundurkan diri dari tempat persembunyiannya di Maladewa. Namun saat ini tak bisa dipastikan lagi apakah ia masih di Maladewa atau sudah berangkat ke Singapura. Sumber pemerintah Sri Lanka pun mengatakan bahwa Raja Paksa diperkirakan bakal mengirimkan surat pengunduran dirinya ke ketua parlemen setelah mendarat di Singapura. Nah, apakah Singapura akan menjadi destinasi terakhir dari presiden yang korup ini? Admin pun kurang tahu, bos. Pasalnya jika ia merasa tidak aman, ia pun bisa saja terbang lagi ke negara lain. Pasti. Bahkan mungkin bisa saja ia ke negara kita, Indonesia. Karena jaraknya sudah sangat dekat nih, bos. Nah, terkait apakah ya siapa sangka ya akan ke Indonesia dia. Ajudan Raja Paksa dan pemerintah Singapura pun tidak segera merespon saat diminta keterangan terkait informasi ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang 3 berita hari ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar,
dan jangan santuy. Jadi guys, bagaimanakah tanggapan kalian dengan tiga-tiga berita yang sangat panas ini? Dan aku yakin ya Bapak Jokowi merupakan presiden yang sangat luar biasa, yang mementingkan ya bukan saja bagian perekonomian tetapi silaturahim antara negara-negara luar ya guys. Jadi dapat dibuktikan dengan keberangkatan beliau nantinya di akhir Juli ini ke China ya. Ada satu berita yang sangat luar biasa bagi aku, tidak kalah pentingnya, iaitu berita yang kedua, iaitu tentang pembinaan dan kerjasama antara Korsel dan juga Indonesia, iaitu pembuatan kapal selam yang terbaru. Dan aku yakin kapal selam ini akan menjadi satu kapal selam yang sangat bersejarah, akan dibangunkan dan mempunyai fitur-fitur ataupun fungsi-fungsi yang luar biasa di dalamnya ya guys. Jadi berita ketiga tidak kurang juga menarik sekali dan agak-agak lucu juga ya bagi aku, kerana presiden yang lari daripada rakyatnya tidak mau bertanggung jawab nih guys. Jadi bagaimanakah tanggapan kalian tentang Raja Paksa ini? Sila berkomentar di bawah dan aku tinggalkan kalian di sini saja dulu. Sampai jumpa di lain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.